Titik terang kiper utama skuad Garuda ditemukan. Filipe Trozier diambang pemecatan. Pemain serba bisa yang tak lagi diandalkan Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Efek taktik G2STY, Filipe Trozier diambang pemecatan. Racikan Sintayong bersama timnas Indonesia terbukti mematikan. Hal itu terlihat usai setidaknya ada 5 pelatih yang jadi korban pemecatan usai menghadapi skuad Garuda. Sosok pertama yang dipecat adalah pelatih asal Belanda, Damien Hertog. Damien Hertog dipecat setelah tim asuhannya timnas Arab Saudi U19 ditahan timnas Indonesia U19 racikan Sintayong, yakni dalam uji coba yang dilangsungkan di Kroasia pada Oktober 2020 lalu. Selanjutnya ada Tan Cheng Hui. Pelatih asal Malaysia ini dipecat setelah timnas Malaysia kalah 1-4 dari timnas Indonesia racikan Sintayong, yakni di fase grup Piala AFF 2020. Akibat kekalahan itu, Malaysia pun resmi tersingkir di fase grup. Selanjutnya ada pelatih asal Jepang Tatsuma Yoshida, yang dipecat setelah skuad asuhannya timnas Singapura kalah agregat 5-3 dari timnas Indonesia, yakni di semifinal Piala AFF 2020. Nama selanjutnya adalah Vítězslav Levica, di mana ia dipecat karena Kuwait gagal lolos ke Piala Asia 2023. Salah satu penyebab Kuwait tidak lolos ke Piala Asia 2023 karena kalah 1-2 dari tim tamu, yakni timnas Indonesia di laga pertama Grup A. Terakhir ada mantan pelatih timnas Vietnam U19 Dinh Thanh Nam. Dinh Thanh Nam harus rela melihat skuad asuhannya timnas Vietnam U19 kalah 2-3 dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Timnas Vietnam U19 memang masih lolos meski kalah dari timnas Indonesia U19. Namun kekalahan itu membuat marah Federasi Sepak Bola Vietnam sehingga mencopot Dinh Thanh Nam dari kursi kepelatihan. Karena itulah Filipe Trozier berpotensi menjadi pelatih ke-6 yang dipecat jika kalah dari timnas Indonesia, yakni di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada 21 dan 26 Maret 2024. Terlebih pelatih asal Prancis tersebut telah dipermalukan STY di Piala Asia 2023 kemarin. Dalam hal ini, media Vietnam Swadovia sendiri membocorkan bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam telah memberikan syarat kepada Filipe Trozier, yakni tidak mengalami kekalahan atas timnas Indonesia akan terhindar dari pemecatan. Pemain serba bisa yang tak lagi diandalkan Sintayong. Pertama, Rahmat Irianto. Rahmat Irianto mendapatkan debut bersama timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong pada 3 Juni 2021. Sejak saat itu, gelandang Persib Bandung ini mencatatkan 30 penampilan bersama timnas Indonesia. Namun, nama Rahmat Irianto tak lagi dipanggil setelah Ivar Jenner eksis di lini tengah timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun tersebut semakin terjepit setelah dalam waktu dekat ini timnas Indonesia diperkuat oleh Tom Haye. Rahmat Irianto sendiri merupakan talenta tanah air yang bisa memerankan banyak posisi seperti bek sayap maupun bek tengah. Hanya saja anak dari legenda timnas Bejo Sugiantoro itu gagal bersaing dengan para pemain keturunan usai mengalami cedera. Kedua, Alvendra Dewangga. Alvendra Dewangga merupakan bek andalan Sintayong di Piala AFF 2020. Pemain milik PSIS Semarang ini juga bisa diandalkan sebagai gelandang bertahan atau fullback kiri. Namun Dewangga tak lagi diandalkan semenjak Elkan Bagot mulai nyetel di lini pertahanan timnas Indonesia. Kondisinya semakin parah setelah gabung Jordi Amat bergabung dengan skuad Garuda, yakni pada Desember 2022 lalu. Kendati demikian, Dewangga dapat diandalkan di timnas Indonesia U23. Ketiga, Arkan Fikri. Arkan Fikri merupakan gelandang andalan Sintayong di timnas Indonesia U20 dan U23.
Namun, tenaga gelandang Arema FC ini tidak terpakai di timnas Indonesia senior. Ia kalah saing dengan duet Ivar Jenner dan Justin Hubner maupun Marcelino. Arkan Fikri semakin terpendam setelah timnas Indonesia selangkah lagi diperkuat Tom Haye. Faktor usia menjadi masalah utama Arkan Fikri untuk menunjukkan konsistensinya sebagai pemain bertalenta, hingga kembali mendapatkan tempat di skuad Garuda. Dihantui berbagai masalah, titik terang kiper utama skuad Garuda ditemukan. Jelang menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam, posisi penjaga gawang di timnas Indonesia menjadi sorotan usai dua kiper utama yakni Hernando Ari Sutaryadi dan juga Syahrul Trisna harus menepi karena cedera. Sebagaimana diketahui, absennya dua pemain tersebut membuat Sintayong hanya memiliki tiga kiper lain, yakni Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, dan Adi Satrio di posisi penjaga gawang saat ini. Hal itu juga karena kiper keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi yakni Martin Paes dipastikan tidak bisa membela timnas Indonesia di bulan Maret 2024 ini karena masih terkendala, yakni dalam proses perpindahan federasinya. Dari ketiga nama yang dipanggil, nama Nadeo Argawinata tentunya yang paling memungkinkan untuk diturunkan sebagai kiper utama dalam laga tersebut. Melansir dari laman transfermarket.co.id, kiper berusia 27 tahun tersebut memang silih berganti dengan Hernando Ari, berhasil menjadi kiper utama timnas Indonesia sejak masa kepelatihan Sintayong. Hal itu terbukti dengan 28 caps yang telah dicatatkannya bersama timnas Indonesia sejauh ini, jika dibandingkan dengan dua juniornya yakni Muhammad Riyadi dan Adi Satrio. Tentu Nadeo Argawinata lebih kenyang pengalaman dibandingkan keduanya. Bahkan nama Adi Satrio sendiri sudah absen dari pemanggilan timnas Indonesia selama hampir 2 tahun lamanya. Dan terakhir kali mencatatkan laga pada saat timnas Indonesia melakoni laga uji coba melawan Afghanistan di tahun 2021 lalu. Akan tetapi penampilan Nadeo Argawinata juga sempat dikritik saat laga melawan Irak pada bulan November 2023 silam. Bahkan tagline "One Shot One Goal" sempat viral kala itu. Tentunya, Nadeo sendiri diharapkan mampu membayar kepercayaan STY dengan performanya yang gemilang. Terlebih Nadeo tercatat sebagai kiper dengan statistik terbaik di Liga 1.